الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yang termasuk dari dosa-dosa besar yaitu ghibah. Ya, sebelumnya kita telah mendapatkan keterangan ghibah itu adalah antadhkura akhaka bima yakrah, bahwa engkau menyebutkan pada saudaramu dengan hal yang dia benci. Kalau engkau menyebutkannya fi dinihi, dalam dinnya, au khuluqihi, atau akhlaknya, au khilqatih, atau bentuk badannya, au ghairi dzalik. Ya, wal ghibah minal kabair. Ghibah itu termasuk dari dosa besar. Dan dosa ghibah ini tidak bisa dilebur dengan melakukan salat, tidak juga sedekah, tidak juga siam, tidak juga haji, tidak apapun. Ya. Dosa ghibah ditimbang di antara dosa-dosa yang jelek bersama ditimbang dengan lawannya kebaikan-kebaikannya. Naam. Kita juga sudah mendapati keterangan bahwa dampak dari ghibah itu berbeda. Hukumnya tergantung sejauh apa kerusakan yang ditimbulkan dari ghibah tersebut. Menghibahi walal amr sampai terjadi pemberontakan, itu besar dosanya, beda dengan dosa hanya menghibahi selain mereka. Ya. Dosa menghibahi seorang alim sampai kemudian orang tidak lagi mendengarkan nasihatnya, tidak mengambil ilmu darinya. Ya. Ghibah ya, ghibah, bukan dia nasihat. Ya, nah itu juga dosanya besar. Karena menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Jalla wa ala, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ya, janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Fahada ya akhwan barakallahu fikum, ayat ini disebutkan seperti ini tapi dia maknanya itu terganding dengan ayat mana sebelumnya. Qala Allah Jalla wa ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, ya kalian jauhilah banyak dari berprasangka. Jadi orang jatuh pada ghibah itu karena dia menyangka-nyangka. Inna ba'dadh-dhann itsm, sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa dan dustanya cerita itu. Wala tajassasu, dan jangan meneliti, mencari-cari. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menghibahi sebagian. Kemudian Allah tunjukkan penekanan, mengerikannya ghibah itu. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya keadaan bangkai? Fakarihtumu. Ya. Allah Azza wa Jalla melarang kepada ghibah dan menjadikan permisalan yang membuat setiap orang lari darinya. Siapa orang mau makan bangkai? Kalau dihidangkan kepada dia makanan bangkai, mau dia memakannya? Tidak akan mungkin dia mau makan daging bangkai itu. Tidak ada yang suka. Begitulah Allah memberikan gambaran tentang ghibah itu. Ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, ya, fa idza qala qail ma hiya munasabatul ghibah li hadzal mathal qulna li anna alladhi taghtabuhu ghaibun la yumkinu an yudafi' an nafsihi kal mayyit idza quti'at lahmuhu la yumkinu an yaquma li yudafi'a an nafsihi wa li hadha idza dhakarta akhak bima yakrah fi hali wujudihi fa inna dhalika la yusamma ghibah bal yusamma sabban wa syatman. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa hubungannya ghibah dengan permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran?
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa hubungannya dengan ghibah? Kita katakan, kata Syekh, karena sesungguhnya orang yang engkau ghibahi itu dia gaib, tidak ada di sisimu, tidak hadir, tidak mungkin dia membela dirinya. Seperti mayit ketika dagingnya dipotong, tidak mungkin dia tegak untuk menolak itu dari dirinya. Dan karena inilah ketika engkau menyebutkan kepada saudaramu dengan hal yang ia benci dalam keadaan dia ada, maka sesungguhnya itu tidak dinamakan ghibah, tapi itu dinamakan dengan apa? Sabban, makian, celaan, wasyataman. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha menerima taubat bagi mengasihi. Allah memerintahkan bertakwa kepadanya setelah Allah Azza wa Jalla melarang dari ghibah. Jadi merupakan isyarah kepada orang-orang yang menghibahi manusia bahwa mereka itu tidak bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya ketika seorang itu menguasai aib saudaranya dan dia menyebarkannya dan dia mengikuti auratnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sama. Ya. Nanti akan ada juga orang yang akan melakukan itu kepadanya. Innal jazaa min jinsil amal. Lihat orang-orang yang menghibahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaumina hadza mereka ditertawakan. Naam. Penjelasan ini sesuai dengan dalil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tattabi'u aurata akhihi tattabi' Allahu auratahu wa man tattabi' Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Barang siapa yang mengikuti aurat saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan mengikuti auratnya. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla mengikuti auratnya, maka Allah akan memperoloknya, akan mempermalukannya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Illa annal ghaibah idza kana lin-nush wal bayan fa innahu la ba'sa biha. Kecuali bahwa sesungguhnya ghibah ketika adalah dia untuk nasihat dan menjelaskan perkara, maka itu tidak masalah dengannya. Ala kulli hal ya akhwan, barakallahu fikum. Setiap orang harus hati-hati menempatkan nasihatnya, ya jangan sampai justru membungkus ghibah dengan nama nasihat.